Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, menjelang -4 hari ya OSK. Semoga teman-teman masih semangat belajar, tambah semangat ya. Pastilah karena sudah mendekati. Seperti kebanyakan orang pendukung ya calon presiden, tambah semangat kampanye. Baik, nomor 21 ini berkaitan dengan fisiologi hewan ya, sistem peredaran darah. Berikut ini adalah perbandingan respon HB ikan dan mamalia terhadap peningkatan kadar CO2. Jadi sini teman-teman ada kurva di bagian kiri ini, kurva respon HB ikan dan terhadap kadar CO2, dan di sebelah kanan sebelah kanan sini ini adalah kurva respon HB mamalia terhadap peningkatan kadar CO2. Seperti biasa, kita akan menentukan 4 pernyataan benar dan salah ya. Gampang-gampang, susah, gampang. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Peningkatan kadar CO2 menurunkan afinitas HB ikan dan mamalia terhadap oksigen. Kalau teman-teman lihat dari grafik saja, itu sudah langsung bisa jawab. Yang penting teman-teman paham apa maksudnya ini grafik, apa maksudnya. Jadi begini teman-teman. Nah, kita lihat di sini ketika konsentrasi CO2 di dalam darah, atau kita kenal tekanan parsial CO2 di dalam darah itu 0 ya. HB cenderung lebih cepat mengikat oksigen. Ini di sini dilihat di sini bagian sini ya teman. Ketika konsentrasi CO2 meledak menjadi 3,3 kilopascal, itu HB cenderung kekurangan ya, turun afinitasnya terhadap oksigen. Dimana kita lihat di sini teman-teman, sudah dengan tekanan parsial oksigen di dalam darah saja 10 kilopascal, itu kalau tidak ada CO2 di dalam darah, itu sudah bisa 100% itu kejenuhannya HB terhadap oksigen. Tapi kalau kita dilihat di sini CO2, itu nanti sudah 20 saja kilopascal tekanan parsial oksigen di dalam darah. Itu belum setengah dari persentase HB yang ada di persentase oksigen yang ada di dalam darah, yang ada di dalam hemoglobin itu teman-teman. Jadi bisa dijawab di sini. Penjelasan lebih lanjut seperti ini teman-teman ya. Kenapa CO2 bisa menurunkan afinitas menurunkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Afinitas itu teman-teman berkaitan dengan kemampuan HB itu mengikat oksigen, ataupun kemampuannya dia mengikat CO2. Yang jadi duduk permasalahannya di sini adalah afinitas HB terhadap oksigen ya. Kenapa seperti itu? Nah, saya jelaskan sedikit saja ya. Ini tentang berkaitan dengan efek Bohr. Kalau teman-teman kurang paham nanti penjelasan saya ini, silahkan cari sendiri. Apa itu efek Bohr pada asosiasi dan disasosiasi oksigen di dalam hemoglobin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, CO2 itu ketika dia meningkat di dalam darah, dia akan merubah H2CO menjadi HCO3 min tambah H plus. Nah, ini adalah sang provokator adalah biang keroknya adalah biang keroknya, kalau istilahnya itu adalah penyebab utama afinitas HB berkurang terhadap oksigen adalah penurunan pH menjadi pH-nya asam ya. Itu karena ada terbentuknya asam ini ya, asamnya HCO3 minus tambah H plus, seperti itu teman-teman. Kalau ada CO2 ya, semakin banyak CO2, semakin tinggi konsentrasi CO2 di dalam darah, maka semakin banyak H plus yang dibuat. Seperti ini. Nah, ketika itu terjadi teman-teman, maka istilahnya di sini adalah
maka akan terjadi pergeseran kurva ke sebelah kanan seperti ini ya. Ini kan misalnya dari pH 7,6, ketika ada peningkatan CO2 maka dia akan turun menjadi pH 7,4. Ini kurva akan bergeser ke kanan. Itu menunjukkan bahwa ada penurunan afinitas Hb terhadap oksigen. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman kurang paham silahkan komentar di bawah ya. Kalau mau dibuatkan penjelasan detailnya. Tapi saya tidak bisa buatkan di video ini ya karena terlalu panjang. Sedangkan kita mau menyelesaikan soal ini ya jangan terlalu panjang ya pembahasannya. Kemudian yang kedua, pada ikan CO2 menurunkan jumlah Hb yang dapat mengikat oksigen. Benar. Nah, coba lihat di sini teman-teman. Di sini saya tadi sebenarnya jelaskan dari awal, kalau CO2-nya 0, itu Hb pada saat tekanan parsialnya 10 kilopascal, itu Hb sudah bisa mencapai kejenuhan 100%, ya, 100%. Tapi kalau CO2-nya ada 3,3 kilopascal tekanan parsialnya CO2 dalam darah, maka dengan tekanan parsial oksigen yang di darah 10 kilopascal itu hanya belum sampai setengahnya temannya, atau sekitar 42% oksigen ada baru 42% hemoglobin bisa mengambil oksigen, belum sampai jenuh 100% itu hemoglobin yang ada di darah. Jadi ini benar. Yang ketiga teman-teman, atau yang C, pada jaringan yang aktif Hb ikan lebih mudah melepaskan oksigen daripada Hb mamalia. Ini juga benar. Nah, kita lihat di sini. Saya tadi sudah jelaskan kurva efek Bohr. Kalau efek Bohr itu semakin ke kanan, semakin cepat oksigen terlepas. Artinya semakin cepat oksigen terlepas berarti adalah semakin lemah Hb itu mengikat oksigen. Seperti itu. Nah, kalau dilihat di grafis ini saya sepintas ini bisa dijawab ini. Oh, berarti memang mamalia. Tapi saya berikan penjelasan yang agak detail sedikit saja ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan di kurva ini teman, kalau teman-teman perhatikan ada perbedaan di sini ya. Dia pakai satuannya. Nah, ternyata di sini sebelah kiri dia pakai kilopascal, sedangkan sini pakai torr. Nah, saya berikan di sini ada konversinya, jadi 1 kilopascal itu sama dengan 7,5 torr. 1 torr itu sama dengan 0,13 kilopascal. Nah, saya kasih saja perbandingan seperti ini ya. Nah, secara matematisnya. Coba perhatikan di sini ya. Kita fokusnya di titik lingkaran merah ini yang sudah saya buat. Nah, di sini kan 3,3 kilopascal saya bandingkan dengan 80 torr atau 10,4 kilopascal atau 24,57 torr dengan 80 80 torr ya. Atau ini 3,3 dengan 10 itu sekitar perbandingannya kan 3 kali lipatnya ya. Coba kita lihat. Ini dengan 3,3 kilopascal Hb itu ya, itu hampir lebih setengahnya ketika 10 kilopascal tekanan oksigennya di dalam darah, ketika kemudian juga CO2-nya 3,3 kilopascal, itu Hb itu hanya baru bisa mengikat ya 42%-an ya. Ini kalau 3,3 kilopascal. Ya, sangat rendah ya. Lalu kita lihat di sini kurva pergeserannya juga sangat tinggi. Dari 0 ke 3,3 kilopascal itu hampir setengahnya seperti itu. Kemudian coba kita lihat di mamalia ini. Di mamalia ini dengan 10 kilopascal sangat tinggi teman-teman ya, perbedaannya ini. Itu dengan tekanan parsial 10 tekanan parsialnya oksigen 10
itu kalau kita lihat di 80 ini segini ya. Nah, itu memang sudah kejenuhan HB bisa sampai 80%. Oke, sudah ya. Kita perhati ini saja ya. 3,3 bar 3,3 kilopascal saja sudah lebih setengahnya ya yang terdesaturasi oksigen. Ini 10 kilopascal teman-teman ya. Itu baru 20% ya. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa darah ikan lebih kaya oksigen daripada darah mamalia. Ini salah karena ini tadi di bagian C itu HB ikan lebih mudah melepaskan oksigen, berarti dia lebih miskin. Di sini ada tabelnya, ikan itu misalnya seperti ini. Dengan tekanan parsial oksigen 10 kilopascal, itu HB oksigen yang bisa oleh kejenuhan hemoglobin terhadap oksigen itu baru 42%. Sedangkan pada saat itu tekanan parsial CO2 baru 3,3 kilopascal. Ini kalau pada mamalia dengan tekanan parsial oksigen yang sama, kejenuhan HB itu terhadap oksigen sudah 80%. Sedangkan pada saat itu tekanan parsial CO2 itu sudah 10,4 kilopascal.